kita kalau semakin belajar, saudaraku, nanti waktu Anda itu memuji Tuhan itu lebih mantep gitu, saudaraku. Jadi gini, saudaraku, intinya orang Kristen itu apa sih sebetulnya? Ya ini, intinya itu ini, saudaraku, saya mau buat sederhana aja, merenungkan firman Tuhan. Maksudnya intinya hidupnya orang Kristen itu harus bagaimana sih gitu loh. Ya, coba nih 2 ayat saja, ini kelihatan ini fokusnya hidup kita ini kemana ke sini. Yosua 1 ayat 8, ini ayat hafalan ini. Yosua 1 ayat 8, siap air putih, suruh belikan Esther. Tutup. Itu ada air, kasih Mbak Septi. Oh itu kan yang baca, belum dah. Ya Yosua 1 ayat, Yosua, oh haleluya Mas, ini Yohanes ini, perjanjian lama. Yosua 1 ayat 8 ya, setelah kita Ulangan. Ya dibantu kasih air ya Mbak Septi, puji Tuhan. Sudah sehat Mbak Septi? Ya puji Tuhan, haleluya. Kapan karena ngejar waktu ya, kerja dari pabrik, Ngoro loh saudaraku, luar biasa. Saya baru ngerti tiap minggu dari Ngoro ya, tiap hari tiap minggu, tiap hari pulang minggu, ngejar jam, wah cepet-cepet. Ya gelundung. Tapi tangan Tuhan menopang ya, haleluya, luar biasa ya, tetap. Yang ditubruk operasi malah, kamu kan enggak operasi ya, enggak jadi operasi, loh, Tuhan tolong. Kita doakan juga ya, jadi saya doakan Mbak Septin, doakan sebelahnya, karena yang ditubruk di sebelahnya. Kesempatan doakan sekalian, puji Tuhan, tolong Tuhan semua, Tuhan kita baik. Makanya tadi God is good all the time. Gusti menika sae, selaminyo, Gusti niku sae dibalik ya. Kok gantian saya yang gatel sekarang. Ya silakan dibaca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa, berarti tidak boleh lupa, harus ingat, harus dikerjakan terus, jangan dilupakan. Memperkatakan kitab Taurat ya, waktu itu kitabnya kan masih Taurat ya, firman Tuhan belum lengkap seperti sekarang. Perjanjian Lama Perjanjian Baru ya, kitab Taurat itu mewakili firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itulah siang malam. Diomongin terus, apa sih merenung itu? Saya pernah ditanya Pastor Sam, apa merenung itu? Itu kayak bahasa yang gampang. Dipikirin terus menerus. Jadi yang Anda pikir terus menerus itu namanya yang Anda sedang renungkan. Nek terus menerus mikirin utang, itu apa namanya? Merenungkan utang siang dan malam, merenungkan tagihan siang malam, merenungkan cicilan siang malam. Ya toh? Merenungkan si dia siang malam, itu kan mikirin. Itu zaman saya dulu ada lagu di apa, ada si dia, apa itu Mas Yuko yang tahu itu ya, wah ya ini di apa pokoknya di mana ingat dia, di mana ingat dia, itu ingat dia, itu sebenarnya seperti itu. Saudara sering tanpa saudara sadari, ya toh, selalu mikirin si dia. Tapi yang ini yang dipikirin siapa? Tuhan Yesus, firman Tuhan, terus menerus, itu namanya merenung, dipikirin terus, diinget-inget terus, wah bener Pak, ya sekarang coba Anda dalam sehari-hari hidup Anda ini apa sih yang Anda pikirin? Oke gini loh, Anda boleh mikir cicilan, tagihan, saya banyak ya usaha ini, banyak, nguliahkan anak berapa ini ya, waduh ini mau KKN ini ya, waduh bayar KKN jauh ya, ternyata deket, kecewa anak, pikirnya bayar KKN. Ya anak 3 ini KKN-nya malah di Surodinawan, pikirnya mau yang jauh. Tidak usah kecewa, Surodinawan tapi pelosok itu ya. Tidak apa-apa biar dapat wawasan. Oke, ada anak-anaknya belajar nabung nanti buat bayar juga. Ya kita bisa mikirin itu. Tapi waktu mikir itu maksud saya ada firman yang jadi pegangan. Aduh uangku kurang ini untuk bayar ini. Aduh saya belum punya uang, belum. Misalnya ini contoh, aduh waktunya bayar tagihan ini, waktunya bayar listrik ini. Nah, jangan berhenti mikir kurangnya saja. Ya, makanya Rasul Paulus nulis di saat aku lemah, aku kuat. Nah, mikir itu. Kenapa? Karena saat aku lemah, Tuhan akan menyatakan. Itu Mas Heru kemarin main ke depot sharing, suruh Tuhan apa? Angkat
Angkat tangan. Sambat-sambat, haleluya wes. Rasanya ini lagi belajar, tak suruh belajar Ayub, sudah mau habis. Tak kasih lagi kitab ratapan, wes itu penuh ratapan bacaan, nanti terutama intinya di pasal 3. Wah itu, oke, banyak. Tapi itu tadi saat kita kan ada lagunya itu. Nah ini maksud saya gini, penting. Waktu kita memuji Tuhan, perenungan firman itu sedang terjadi sebetulnya. Loh yang Anda nyanyikan itu apa sih lagu itu? Itu kan diambil dari firman Tuhan kan. Ya kan? Itu banyak dari kitab Mazmur, ya. Memang dibuat bahasa sekarang, tapi intinya itu firman Tuhan yang dikemas dalam pujian. Kesempatan itu Anda renungkan gitu. Ya toh? Engkau sumber kekuatan, itu ada ayatnya. Sumber pengharapan. Ada kan saya bacakan, saya ajarkan 3 minggu lalu mungkin ya, 2-3 minggu lalu tentang Allah itu sumber. Sumber pengharapan itu kalau saudara mau tahu, bahasanya Theos tis elpidos, ya, Allah dari pengharapan, Allahnya pengharapan itu, elpidos itu saudara. Ya kita punya teman ya, panti asuhan di elpidos itu ya, luar biasa. Elpidos itu bahasa Yunani artinya pengharapan. Ya, engkau sumber pengharapan. Ingat, oh iya ya aku punya harapan karena dia. Ya, Theos tis elpidos gitu ya. Tuhan pengharapan, sang pengharapan, Tuhan dari pengharapan itu. Oh, Tuhan terima kasih lah gitu loh. Diingat gitu maksudnya ya. Terus supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bukan cuman dipikirin toh. Dilakukan dengan hati-hati, teliti maksudnya ya. Sesuai yang tertulis di dalamnya. Makanya kalau Anda tidak mendalami sungguh-sungguh, mau melakukan dengan hati-hati ya enggak bisa, hanya sembrono aja. Pokoknya nanti kita belajar tentang kasih. Ini baru pembukaan, supaya Anda, nanti dengar, renungkan tentang cintanya Tuhan, lakukan itu. Ya, terus sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Orang hanya seneng ayat belakangnya ini, perjalananmu akan berhasil, bahasa Inggrisnya sukses itu. Coba lihat bahasa Inggrisnya, you will success. Oh seneng suksesnya, dan engkau akan beruntung. Laki beruntung, seneng ininya, baca atasnya. Kalau mau sukses, mau beruntung, tidak ada cara yang lain. Renungkan firman, bukan cuma renungkan siang malam, pikirin terus menerus. Oke, kok boleh mikirin apapun lah, tapi ada firman, nanti bisa jadi filternya, bisa jadi penuntunnya gitu loh. Itu maksud Tuhan, dan pasti akan berhasil dan beruntung. Ini orang Kristen itu ini sebenarnya, hidupnya cuma begini aja. Di gereja ya itu sama. Anda nyanyi itu apa ngisi waktu. Saya ajak nyembah tadi, bukan ngisi waktu. Saya ngajak Anda sedang merenungkan firman. Ya toh, kau sungguh indah tiada taranya. Benar, Allah itu indah ya. Sungguh, itu banyak di Mazmur itu diambil di gabungan. Menakjubkan, sungguh ajaib, ada kan Tuhan itu ajaib, Allah itu ajaib. Terlalu ajaib bagiku, itu banyak. Daud ya yang ngomongnya, terlalu ajaib pengertian itu bagiku. Dia kan nulis Mazmur, sampai kagum dia. Ajaib Tuhan itu, wah gitu loh. Direnungkan itu saudaraku, wah ketika engkau, bokek ini, tapi Tuhanku ajaib gitu. Nah, kira-kira begitu cara menjalani hidup. Waktu kita memuji Tuhan ya gitu, kita sedang merenungkan firman. Ya, nah inilah saudaraku, kita makanya penting banget hidup orang Kristen itu ya, yang terutama ini. Jadi nanti saya khotbah apapun ya, saya harap Anda enggak lupa ya, pengajaran itu kan memang enggak, untuk menerima itu ya saya sadar lah manusia itu mungkin berapa persen aja nangkep. Tapi yang ini jangan dilupakan, janganlah lupa. Perkatakan firman Tuhan, renungkan siang malam. Ya diomong, ya dipikir, ya dilakukan lengkap sudah. Maka kau akan berhasil, karena ada tuntunan, dan pasti beruntung. Amin saudaraku, jangan lepas dari firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah sekarang kita akan belajar apa yang mau kita renungkan lah, itu misalnya harus ada isinya. Ini yang kita mau belajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih. Ya, itu nanti saya bagi 3 sebenarnya. Kasih yang pertama kita belajar tentang sumbernya, Allah sebagai sumber kasih. Ya toh, udah ada ayatnya ya sedikit. Dan Allah itu, saudara jangan bingung ya, pelan-pelan. Allah kita itu kita sebut, kita panggil sebagai Bapa. Anak saya sempat tanya,
Bapak itu sama ayah apa? Sama enggak? Ya ayah itu yang dimaksud. Ya pater bahasa Yunani. Father bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris enak. Kita manggil ayah kita ya father, manggil bapak ya father sama. Nah di Indonesia macam-macam panggilannya. Ada papa, papi, ya, pae, apa nih, romo, gitu. Ya podo mawon. Nah, di Alkitab pakai istilah bapak gitu ya. Padahal tambah k gitu aja sama bapak sama. Kadang jadi bingung ini siapa nih sama bapak atau enggak? Ya sama ayah. Makanya saya sebenarnya mengusulkan enaknya di Alkitab itu kan yang umum kan ayah bunda gitu ya umum. Kasih ayah gitu aja. Kalau papa kan kadang orang tertentu ya ayah gitu. Ya kita Allah itu ayah gitu loh. Gampangannya gitu aja. Ya, karena biar kita itu bahasa kita sehari-hari. Bagimu hanya ada satu Allah saja, 1 Korintus 8 dan 6, yaitu ayah. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Oke ya, jadi yang disebut Allah itu kita manggilnya ayah atau bapak. Ya. Dan bapak itu artinya sumber, kita udah belajar ya. Jadi yang dimaksud bapak itu sumber, bukan berarti suami dari ibu kita. Dia artinya sumber. Dan kita udah belajar minggu lalu, karena namanya sumber, berarti ada yang dialirkan. Ini pelan-pelan ya, belajar sambil ngulang nanti. Karena hari ini nanti kita akan belajar mengalirnya tadi. Ini sumbernya, minggu lalu ya, saya ulang sedikit. Jadi karena namanya sumber, berarti ada yang terus-menerus dialirkan. Kalau enggak mengalir, berhenti mengalir bukan sumber namanya. Ya kan, loh ini sudah berhenti. Jadi genangan air namanya, kita bicara air ya. Sumber air itu terus-menerus mengalirkan air, itu sumber. Kalau berhenti jadi genangan. Bukan, Bapak itu, ayah kita itu sumber, surga itu. Terus-menerus mengalir dan kita belajar tentang kasih. Ya, bagaimana kasih itu ya berasal dari Allah, itu dialirkan. Dialirkan oleh Bapa di sorga. Kasih itu berasal dari Allah. Saudaraku ya, dikatakan kan. 1 Yohanes pasal 4. Itu, kasih itu berasal dari Allah, berapa kemarin itu? Ntar kita ulangi sedikit ya. Supaya nanti ketika masuk enak sudah. 1 Yohanes pasal 4 ayat berapa? Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 9 ya, coba. 9, 10. Kasih itu berasal dari Allah. 7, mulai 7, sorry 7. Nanti 9-nya itu tentang yang lain. 7 dan 8. Nanti kita belajar ayat 9-nya. Sekarang yang 7 dulu. Dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Sumber. Kasih itu asalnya dari mana? Nah itu kan sumber. Kenapa? Terus? Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Terus ada alasannya, kenapa kasih itu dari Allah, sumbernya Allah. Barang siapa tidak mengasihi. Ini dampak-dampaknya aja, ini akibatnya. Kalau tidak mengasihi, kok tidak kenal Allah? Kok? Ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Itulah kenapa kasih itu berasal dari Allah. Sumbernya dari Allah, karena dia sendiri adalah kasih. Gitu loh. Ya. Dan kita udah belajar juga minggu lalu, ya karena Allah itu Tritunggal. Kalau enggak Tritunggal bukan Allah gitu loh. Gini coba belajar pelan-pelan ya sebelum nanti masuk ke kasih. Saya sudah sering ngajarkan ini, tapi saya mencoba dengan bahasa yang lain ya. Kalau selama ini saya ngajarkan kasih itu Allah itu harus Tritunggal. Kalau Allah itu tidak Allah atau Bapa ya, tidak ada roh, berarti tidak ada kehidupan. Kalau tidak ada firman, Allah tidak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Ya kayak patung kan berarti enggak ada rohnya, ya apa? Enggak ada firman, enggak melakukan apa-apa. Makanya harus Tritunggal gitu. Nah, pelan-pelan belajar kasih juga. Allah itu juga harus kasih itu juga harus Tritunggal. Allah adalah kasih. Minggu lalu sudah saya jelaskan ya, sambil kita ulang sedikit. Dan sebelum bicara ini kan kenapa ada istilah nanti tema saya hari ini ya, kasih yang tercurah atau mengalir dari Allah yang Tritunggal tadi. Mengalirnya sekarang ya. Karena dari sumber kan mengalir. Sekarang kita coba melihat sebentar tentang air ya. Saya sudah berapa kali ngajarkan tentang memberikan paraboli. Bahasa Yunaninya itu paraboli. Itu Yesus sering pakai perumpamaan. Di kita itu parabola itu loh, parabol. Itu dari bahasa Yunani loh saudaraku.
paraboli. Belajar satu lagi bahasa Yunani, paraboli. 1, 2, 3. Paraboli. Itu perumpamaan, itu Yesus khotbah itu paraboli. Alkitab banyak perumpamaan-perumpamaan, gambaran atau saya sering istilahkan gambaran itu digambarkan seperti sungai. Allah itu kan seperti rusa rindu sungai, demikian jiwaku rindu engkau ya Allah, ya itu kan. Jadi Allah digambarkan seperti sungai. Coba bayangkan gini, Saudara. Ya. Kenapa Allah itu harus Tritunggal? Seperti air, ya, sungai itu harus three in one juga, Tritunggal. Kenapa? Harus ada sumber. Ya kan? Sumber keluarnya air. Dan harus ada jalur yang menyalurkan air itu dan ada airnya itu sendiri. Kalau tidak ada tiga-tiganya bukan sungai lagi, gitu loh maksudnya. Ya, makanya Allah itu harus Tritunggal. Kalau tidak Tritunggal bukan Allah. Kalau sungai tidak ada sumber bukan sungai. Kalau sungai tidak ada salurannya juga bukan sungai, ya muncrat tok. Kalau nggak ada airnya ya apa? Intinya kan air. Makanya harus Tritunggal. Kasih juga begitulah, saya masuk. Minggu lalu saya ajarkan bahwa kasih itu harus Tritunggal. Kenapa? Harus harus 3. Ada 3, ya kalau kita bahasa Yunani hipostasis, ada 3 realita yang apa namanya, kalau menunjang hal itu. Itu aja sederhananya ya. Misalnya gini, kayak minggu lalu kita belajar tentang kasih ya. Kasih itu berarti ada yang mengasihi. Ada subjeknya, alah ini terlalu tinggi enggak istilahnya, ada subjeknya. Subjeknya itu yang subjek sama objek itu yang menerima. Ada subjek kasih yaitu yang mengasihi, dan ada objek yaitu yang menerima kasih. Loh sekarang kalau namanya kasih, enggak akan wujud kalau enggak ada yang mengasihi. Ngerti maksud saya? Kasih itu baru nampak, baru terwujud kalau ada yang mengasihi. Oh, Mas Yuga ini cinta padaku ini loh. Karena ada Mas Yuga. Kalau enggak ada Mas Yuga, ya Pak Pastor. Sopo iki? Ya, contoh Mas Yuga ya, sudah gemeter-gemeter kemarin datang cara tunangan itu. Karena bayang apa dia war-warwan. Oh, Pak Pastor. Contoh yang lain aja, Pak Hari. Kalau nggak ada Pak Hari, Mbak Ani masa siapa yang mencintai? Kan suami istri kan ya. Siapa yang mencintai? Berarti harus ada Pak Hari kan? Baru ada cinta, bener. Kalau nggak ada Mbak Ani, suami istri. Loh nggak ada yang dikasih, bener kan? Loh ini apa kasih? Gak ada wujudnya. Paham maksud saya? Makanya kalau nggak Tritunggal, Allah, Allah itu pengasih penyayang. Siapa yang disayang? Kalau di Alkitab kan minggu lalu kita belajar kan, Yesus ngomong Allah Bapa mengasihi aku, bahkan ada kata itu lampau, telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 23 itu. Berarti ada yang mengasihi, engkau Bapa telah mengasihi aku sang anak sebelum dunia dijadikan. Itu bicara penciptaan, karena gini loh. Ya masalah terjemahan sekali lagi ya. Dunia itu, bumi ini bahasa Yunannya gi. Oh no, gi. Tapi yang ayat ini kosmos. Kosmos itu enggak sekedar bumi ini. Semesta. Terjemahan lainnya juga semesta. Jadi engkau telah mencintai aku ya Bapa. Sebelum semesta dijadikan. Itu bicara sebelum penciptaan, gitu loh maksud saya, saudaraku. Jadi sejak kekal, sebelum ada segala sesuatu, Allah itu sudah Tritunggal. Itu kekal, Bapa itu kekal, Firman itu kekal, Roh itu kekal. Maksudnya gini loh, ketika Bapa itu ada, Roh ya saat itu juga ada, Firman juga ada. Bayangkan kalau Allah itu ada, tidak ada Roh, berarti Allah itu nggak ada kehidupan, nggak mungkin. Ya kan? Makanya saya pernah ngasih contoh, bayi itu waktu lahir langsung dia itu logosnya dia untuk saya bernapas, ini saya hidup. Ya, kira-kira begitulah ya, kita tidak mampu menjelaskan Allah yang begitu ajaib tadi, kagum, hormat, terlalu. Tapi paling tidak kita belajar ngerti gitu. Jadi sejak Allah Bapa itu ada, ya saat itulah Rohnya ada, Firman-Nya yang kita sebut nanti anak Allah itu juga ada. Dan Bapa itu sudah mencintai anaknya, sang Firman-Nya ini, sejak dunia belum
atau sejak semesta belum diciptakan, sejak kekal sudah ada yang mencintai dan ada yang dicintai. Lah, Roh Kudus itu adalah rohnya Allah, roh cintanya Allah. Cinta yang saya di WA Group sudah saya tunjukkan ya, waktu khotbah enggak saya sampaikan, ini saya akan tunjukkan. Jadi roh itu adalah cinta yang mengalir. Nah, renungkan baik-baik. Roh Allah ini ya, itu adalah kasih yang mengalir. Minggu lalu Roma pasal 5 ayat 5. Coba. Roma 5 ayat 5. Kok enggak ada suaranya? Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Ada ini gambar. Ada kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Jadi ketika Roh Kudus dikaruniakan, Roh Kudus dicurahkan, saat itulah kasih itu mengalir gitu loh Mas ya. Jadi makanya ada istilah roh kasih, roh damai sejahtera, itu aliran dari Bapa. Gitu loh. Jadi Roh Kudus, rohnya Allah itu adalah aliran kasih dalam hal ini. Nanti macam aliran kuasa ya, enggak. Roh Kudus itu segalanya, kehidupan, kekuatan. Makanya Yesus ngomong, kalau kamu terima Roh Kudus, kamu akan terima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Tritunggal itu sudah ada, kasih itu sudah ada sejak kekekalan. Bapa mengasihi anaknya atau firman-Nya, Sang Firman, melalui dengan rohnya. Kesimpulannya gitu. Kasih yang kekal itu seperti itu. Bapa mencintai anaknya dengan rohnya. Dan itu terus menerus kekal. Makanya kadang saya sebut lingkaran, tapi lingkaran itu bukan bundar gini. Maksudnya itu atau siklus ya, tapi siklus juga terus menerus, kekal. Kekal itu artinya terus menerus. Jadi Bapa mengasihi anak, anak juga mengasihi Bapa, dan itu ada energi kasih gitu ya. Ada roh itu yang mengalir gitu. Jadi ini seperti sumber itu kan terus mengalir, saudaraku. Kasih itu terus mengalir, enggak pernah habis. Makanya kita sering nyanyi toh, tak habis-habisnya rahmat, kan kasih Tuhan tak itu sumber. Coba cari ajaran dimanapun agama pun, tidak akan ada. Kasih itu terus mengalir, kasih itu sumber. Kemarin di acara pertunangan itu di pernikahan, cincin itu. Kenapa kok orang tukar cincin, saudaraku? Ngerti enggak, saudaraku? Itu ada lambangnya, ada maknanya. Cincin itu kan tidak ada awalnya, ada akhirnya kan selalu berputar gitu loh, lingkaran, selalu tidak ada ujung pangkalnya. Terus itu bicara cinta yang tidak pernah putus-putus. Ya, cinta yang abadi gitu loh maksudnya. Oh, Mas juga udah gini, siap beli cincin. Yang belum punya uang nyelengi dulu, KKN aja. Oh, kamu mikir cincin yang KKN ini. Lulus dulu, kamu ini. Kerja dulu. Ya, kerja dulu baru mikir pasangan. Ya, jadi ada lingkaran cinta, lingkaran kasih di dalam Tritunggal itu. Nah, ini yang jadi sumber cinta. Kenapa kita belajar ini, saudaraku? Ini tujuannya, saudaraku ya. Kalau kita tidak ngerti tentang kasih dari Allah, kasih tadi nyanyi ya, yang sempurna telah ku terima darimu. Kalau Anda tidak belajar tentang kasih yang bersumber dari Allah, coba dibuka lagi Yohanes 4 tadi. Anda tidak akan bisa mengasihi. Coba renungkan dulu, saya tidak mau buru-buru ya, harus nangkep ini dulu. Kalau orang tidak mengerti ini sederhananya, kalau 1 Yohanes 4 ayat 7, mulai 7 dan 8 tadi, kalau sampai kita tidak ngerti, orang tidak mengerti kebenaran ini, maaf, saya tidak percaya kasihnya. Saya tidak akan percaya. Kita harus belajar, kasih itu mengalir. Katakan dulu, 1, 2, 3, kasih itu mengalir. Saya akan tunjukkan apa nama yang dimaksud kasih itu mengalir. Dan mengalir itu dari Bapa kepada anaknya, dari anak nanti mengalir kepada kita, dan kita nanti saling mengasihi. Makanya kenapa ada ayat, hendaklah kamu saling mengasihi seperti
Aku mengasihi kamu. Loh orang disuruh, maaf agama, sorry. Ya bukan melecehkan agama lain, cuman ya namanya saya hamba Tuhan. Yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan Alkitab, saya melihat keunggulan Alkitab. Tidak ada yang seperti ini. Tidak cuma disuruh, kasih, cintai sesamamu. Alasannya apa? Bahkan kuduslah kamu, hidup suci. Mesti ujung-ujungnya kalau enggak, buang ke neraka, buang ke laut, azab. Di Kristen enggak begitu. Coba cari itu. Kenapa alasan Anda kudus? Kuduslah kamu. Karena aku kudus, katanya Tuhan. Loh. Nanti itu berdalam. Itu bicara aliran juga nanti, mengalir. Karena aku kudus, sumbermu kudus, kamu terima aliranku, kamu juga harus kudus. Kamu harus saling mengasihi, karena aku ini kasih. Allah adalah kasih, coba baca deh. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Cuma enggak berhenti di sini, mari kita saling mengasihi. Semua agama ngajar seperti ini. Tapi enggak berhenti di sini, kenapa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Ini ada sumbernya dari Allah, terus? Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Kalau Allah. ada orang sampai bisa mengasihi, orang ini adalah anak Allah. Anak-anak Allah, karena lahir dari Allah. Lahir itu kan bicara anak. Lah kita kan anak-anaknya Allah, ya saya sudah jelaskan minggu lalu kan. Yohanes 1 ayat 12, 13, dilahirkan. Kita anak-anak Allah, diberi kuasa sebagai anak Allah, bukan berdasarkan kelahiran biologis, tapi secara rohani. Dilahirkan oleh Allah, ya 13-nya itu. Dari Allah, dilahirkan dari Allah, makanya kita mengasihi. Karena jadi Bapak kita adalah kasih, nerima kasih. Akhirnya kita bisa mengasihi. Makanya kalau enggak belajar ini, maaf saya enggak percaya. Orang bisa mengasihi itu. Coba nih saya tunjukkan kalau bicara tentang kasih itu mengalir ya. Saya memang naruhnya di bawah ini. Oke ya. 1 Yohanes 4 ayat ke 9-10 itu kayaknya. Sorry, 19, 90 nanti aja. Kasih yang mengalir. Ini contoh kasih yang mengalir. Ya, silakan dibaca. Kita mengasihi. Nah, kita mengasihi. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Anda itu bisa mengasihi. Kenapa? Karena Allah lebih dulu mengasihi engkau. Inilah kasih itu. Jadi kalau ada orang mengasihi tapi belum menerima aliran kasih dari Allah, belum disebut kasih itu. Belum. Tapi orang demikian, kita mengasihi. Ini Kristen, ajaran Kristen. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara, kalau paling bagus baca satu pasal itu, pasal 4. Cuman kan waktu ya. Ini loh saudara, kenapa kita belajar Allah adalah kasih itu sebagai sumber, juga sebagai yang mengalirkan kasih itu. Kalau enggak, kasihnya itu nanti adalah kasih bukan dari Allah. Kasih bukan dari Allah itu seperti apa? Contoh ini, Yesus pernah ngasih contoh ini. Ini kasih yang bukan dari Allah ini. Coba lihat ini. Matius 5, ini ayat terkenal ini. Sebenarnya 46, 47, 48. Coba Bapak baca 3 ayat itu enggak apa-apa deh. Matius 5, mulai 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Ini kasih yang dunia, maksudnya umum gitu loh maksud saya. Kalau kamu cuma memberi salam, baik kepada orang-orang, saudara-saudaramu saja, orang-orang yang kamu anggap seduluran gitu. Apa lebihnya? Ini bukan dari Allah, biasa, ombyoan kasarannya. Terus. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Orang jahat pun bisa berbuat. Coba geng mafia. Jangan dipikir mereka tidak bisa mengasihi loh. Dalam ukuran bukan kasih Allah loh ya. Mereka bisa filia. Filia juga anak saya tanya bahasa Yunani kasih itu kan ada storge, filia, eros, cinta karena tertarik pada lawan jenis, ada agapi, ini yang agapi kasihnya Allah.
Filia itu kasih pertemanan, mafia itu, loh saya pernah ngegeng dulu ya waktu nakal di Surabaya. Yo sama temen itu dibela, saya pernah kalah besar dipukul. Saya cerita, di parani rumahnya, geruduk ini anak gendeng-gendeng minum dulu. Mau didatangi rumah orang yang mukul saya, pernah mukul saya itu. Anak banyak itu. Saya enggak nyuruh, ngerti gitu langsung setia kawannya muncul, filianya muncul, filia, kasih persaudaraan. Tapi dalam jenis yang salah. Tawuran itu kan karena mempraktekkan kasih yang salah. Temennya wanu dibela kan. Loh, kan mereka baik, memberi salam, berbuat baik pada saudaranya saja. Apa? Bukan dari Allah. Yesus kasih contoh, ada 48. Ini pemungut cukai kasih contoh ini. Loh, sorry, tadi 47, 46 harusnya loh, makanya kok cepet. 46. Saya tadi nyuruh 46 kan, langsung 47 dah. Lentur saya, 46 dulu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Makanya aku enggak muncul ayat ini. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Kamu baik sama orang yang baik sama kamu saja. Apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai itu adalah gambaran orang yang berpikir untung rugi. Ya, pemungut cukai, ya keuangan lah, ini bicara hal. Dan waktu itu orang pemungut cukai itu dibenci oleh orang-orang Yahudi ya. Ya ada alasannya, secara politis juga dibenci, secara ekonomi dibenci juga ya, karena mereka dianggap menindas, memeras rakyat secara keuangan. Pemungut cukai, untungannya untung rugi. Yang jahat itu selalu ngambil cukai lebih dari yang seharusnya. Dengan zaman dulu ya hukum rimba kan saudaraku ya. Nah orang yang berpikir untung rugi. Kalau kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, pemungut cukai bisa mengasihi loh orang yang berpikir untung rugi. Karena dia dapat keuntungan dari orang yang selalu memberi untung kepada dia, dia bisa baik kepada orang itu. Apa bedamu sama pemungut cukai tadi? Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang baik sama kamu. Ini loh saudaraku. Makanya kenapa perlu belajar kasih yang sempurna dari Bapa. Kasih dari surga mengalir tempat ini. Ya, coba kita akan belajar. Karena itu 48-nya, ini kebalik-balik ya. 47, 46, terlanjur. Tapi intinya kan Anda ngerti, oh ini kasih dunia yang diberi contoh Yesus. Ada pemungut cukai, orang yang umum, ngasih karena orang baik sama dia, dianggap saudara, dianggap teman, biasa. Itu karena ayat di atasnya itu muncul ayat ini, saudara. Kasihlah musuhmu, gitu ya. Kalau seterumu lapar, kasih makan, haus, kasih minum, telanjang beri pakaian, tidak punya tempat tinggal, beri tumpangan, kasih musuhmu, berkati dia, doakan dia, itu ayat itu. Nah bawahnya ini, kalau kamu tidak lakukan itu seperti ini aja umum, itu bukan kasih dari Allah. Kenapa harus seperti itu? Nah ini karena itu haruslah kamu sempurna. Haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapa sama di surga. Kados bahasa Yunani. Sama dengan Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Tuhan Yesus pernah ngomong kepada orang-orang Yahudi, iblislah bapakmu. Itu di Yohanes berapa? 5 ya? 5 atau 8 itu. Oh 8, itu bicara tentang Abraham, Bapak Abraham. Mereka ngomong, Bapak kami Abraham. Bukan, iblis mbahmu. Bapakmu. Kenapa? Karena kelakuanmu koyo iblis. Jadi pola pikir timur ya, Yahudi itu, anak itu mencerminkan bapaknya gitu loh. Ya toh, bapak kami Abraham, bapak kami Allah bapak kami, mereka sebut juga, tapi takut-takut. Enggak, bapakmu iblis ya Tuhan Yesus. Karena dia pendusta, dia pembunuh. Karena kamu mau bunuh aku. Selalu pengen nangkep, menjerat Yesus. Dan terbukti akhirnya kan memfitnah, menyalib gitu. Kalau bapakmu Allah, kamu akan mengasihi aku, banyak ayat itu ya, karena aku keluar datang dari Allah itu. Ayat itu satu paket dengan ayat itu. Karena kelakuannya mencerminkan iblis. Kalau engkau anaknya Bapak di sorga, Bapak yang sempurna itu, ayat ini, kamu harus sempurna. Ini
Mudah-mudahan apa harus? Insya Allah. Apa kata firman Tuhan? Harus itu, harus enggak? Wajib enggak, saudaraku? Bisa ditawar enggak, saudaraku? Enggak bisa. Bisa insya Allah enggak? Mudah-mudahan ya, bisa jadi kita enggak memenuhi. Insya Allah itu maksudnya jangan sampai kita enggak memenuhi, nanti disalahkan gitu. Ini enggak bisa ditawar. Karena itu haruslah. Harus, tidak bisa ditawar. Kamu sempurna. Waduh, kok bisa? Karena apa? Sama. Bapakmu dengan bapakmu ini loh. Sebenarnya seperti ini terjemahannya saya kurang seneng ya. Tapi enggak masalah, asal jangan pengertian seperti itu mirip. Tidak, kados itu sama dengan, saya lebih seneng menerjemahkan kados itu dengan, bahasa Jawa itu kados, sama untungnya, kados mekaten. Ya, seperti dalam arti podo, sama dengan. Sama dengan Bapakmu yang di sorga, sempurna maksudnya. Ini, karena Bapakmu sempurna, kamu ya maka sempurna. Karena Bapakmu kudus, kamu ya harus kudus. Ini membuktikan kita ini anaknya siapa. Anaknya siapa? Kalau engkau anaknya Bapak, harus sempurna. Ya ketika denger ini, waduh, ya memang saya harus katakan ini ada proses. 1, 2, 3 katakan proses. Tapi jangan ngomong kesempurnaan hanya milik Allah, itu alasan aja. Aku enggak sempurna, enggak apa-apa, yang sempurna cuma Allah, itu ajaranmu, karepmu. Di Kristen enggak ngono. Kowe kudu sempurna. Kamu harus sempurna. Nek kamu anaknya Bapak. Loh, saya belum belajar roh. Melangkau, renungkan firman Tuhan siang malam tadi. Perkatakan, renungkan, bertindak hati-hati, sempurna nanti. Itu kan firman dari Allah, dari Bapa untuk menyempurnakan hidupmu. Sempurna nanti. Jadi Kristen ngajarkan kesempurnaan hidup. Tidak ada kesempurnaan hanya miliknya Allah, aku gak bisa. Untuk nanti jadi alasan untuk hidup tidak sempurna. Ya memang apakah kamu sudah sempurna? Ngomong aja, masih proses. Makanya Anda harus lebih baik dari manusia baru, manusia rohani ini. Itu terus sampai ini kan tulisannya di. Oh iya, serupa dengan itu masih sempurna karena Kristus sempurna. Sempurna. Kasih tambahan bawah, tempel seperti Kristus. Seperti Bapa sempurna. Nah, yang kita belajar kan sempurna itu banyak aspeknya. Kita belajar tentang kasih. Kasih Bapa, karena Bapa itu sempurna, kan minggu lalu kita belajar karena Allah itu kekal, kasihnya juga kekal. Karena Allah itu sempurna, Bapa itu sempurna, kasihnya juga sempurna. Makanya dengan kata lain, kok enggak akan bisa mengasihi kalau tidak menerima yang sempurna dari Bapa, cuman kasih dunia. Aduh, enggak sanggup saya. Ya, coba ayat ini atasnya coba bisa dibaca. Kok ganti perempuan sekarang? Kan drama, kamar kecil. Enak sini ya, bisa ke sana. Itu ayat atasnya pasal berapa itu enaknya? Ayat yang kamu lapar, seterumu lapar, yang ayat berapa enaknya? Ntar saya lihatnya dulu, saya cari biar enggak. Saya keliru Markus malah. Matius 5, sorry ya, ayatnya mulai, banyak ya ternyata ya, gimana enaknya. Ayat 39 ini, 38, apa ini? Jadi Yesus tuh ngasih contoh gini, ini kasih dunia, kasih yang umum, ini kasih dari surga. 30, ini yang enak nih, nggak boleh sumpah ini. Makanya di Kristen nggak boleh sumpah. 34, sorry. 33 mulai. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ya, terus? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Terus? Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Ojo bersumpah, sumprit gak perlu. Sumprit bener.
Gak perlu, jangan. Apalagi sumprit demi Allah, aduh Kristen, ayo ojo itu bukan ajaran kita. Gak usah ngomong demi Allah, bersumpah. Hati-hati, kamu siapa? Ya, gak boleh. Jangan sekali-sekali bersumpah demi langit, karena langit takhta Allah, demi bumi, bumi tumpuan kakinya, Yerusalem, kota raja besar. Untuk membuktikan, kenapa enggak boleh bersumpah? Ini loh alasannya. Ini contoh sempurnaan ya. 36. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu. Oh, kesuwen ya. Kenapa gak boleh 37? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan anak tidak. Tuhan itu simpel gitu, gak usah sumpah-sumpahan. Nek iya ngomong iya, nek gak ngomong gak ono insya Allah itu. Itu kan cuma 2, gak ada 3. Mudah-mudahan gak ada, iya apa enggak? Muga-muga ya, insya Allah, muga-muga wes. Anak Tuhan enggak kayak gitu. Maaf ya, ini cara yang mau menikah misalnya, atau mau membangun hubungan. Atau terutama nikah. Jangan sampai nikah itu, saya kalau konseling saya tegasin, enggak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau iya enggak, wes mesisan. Enggak, ya apa ya, tak pikir, luar kawin tak pikir sih, enggak oleh. Enggak boleh. Kalau ragu-ragu, jangan, saya itu prinsip saya gitu. Ya, kalau ragu-ragu, lebih baik enggak mesisan. Adanya Yakobus 1, saya rodok ngladra enggak apa-apa iki. Saya ini kadang pengen ngajar mendetil tak delok diajar tentang kasih ngeluh kabeh ndase mau. Iku ae secara teologis ya, mumetes iki ae. Yakobus 1 ayat 5, sekarang nanti sedikit. Baca. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau Ustaz percaya minta, maka diberi, wis gak usah khawatir. Allah enggak mungkin ngungkit, maksudnya gitu. 6, cepat. Kenapa? Terus. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Iman itu enggak bimbang. Orang benar hidup oleh iman. Berarti orang benar itu enggak pernah bimbang. Kalau sering bimbang, maaf, perlu pemulihan. Orang benar itu enggak bimbang. Orang benar kan hidup oleh iman, berarti hidupnya tidak pernah bimbang. Harus yakin, hakul yakin, mantep. Kok bisa, kalau salah Pak, berarti kurang merenungkan firman. Kalau firman itu firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Saya bisa salah, bisa. Ketika nggak ngikutin firman, ya memang perlu kepekaan. Nanti lain kita belajar ya. Apa ini dari Tuhan enggak? Ini jodohku atau bukan ya? Oh, sasar kayak sosrok kayak. Ya, ini keliru. Makanya nggak boleh bimbang. Yang mau nikah atau yang punya berpikir seseorang, kalau masih bimbang, bukan dari Tuhan. Tuhan tuh ngasih itu tidak bangkit tadi, ngasih kepastian. Dalam Tuhan hanya ada ya dan amin. Ada kebimbangan. Makanya iman itu sebenarnya simple. Gak bimbang, yakin, percaya. Jangan bimbang, sebab, kenapa Esther guyu-guyu aja. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Kalau engkau bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Mumet dasmu, mabuk laut, mabuk darat, mabuk udara, minum antimu, pusing. Orang benar enggak seperti, orang hidup oleh iman enggak seperti itu. Anak-anaknya Bapa yang sempurna enggak begitu. Pusingku memikirnya, pusing. Halo, amin. Darah tinggi malah nanti ya, anak Tuhan sering pusing. Jangan bimbang, jangan. Bimbang ragu di apa itu? Usirnya hati tenang. Lagu lama itu loh. Itu kan Tuhan. Jangan bimbang, nanti bimbang malah pusing. Ya, seperti gelombang angin, yang diimbang-ambingan angin. Terus 7. Ini penting. Ayo. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Enggak terima malah yang diminta, yang diharapkan. Karena kebimbangan tadi. Dan bukan cuma enggak terima, ini yang 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Itu disebut orang mendua hati, orang bimbang, mendua hati, orang bingung.
nggak beriman, pusing, gelisah, galau, nggak tenang hidupnya, dan nggak terima apa-apa, rugi kan akhirnya. Buat apa? Itu saudaraku. Makanya ini tadi saya kasih contoh tentang pernikahan ya. Kalau Anda masih ragu, melakukan kerja atau usaha, kalau masih ragu, lebih baik jangan. Nunggu, minta Tuhan berikan hikmat. Tadi kan ayat 5 tadi, siapa yang kekurangan hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Yang memberi dengan berlimpah dan tidak membangkit-bangkit, pasti dikasih. Dan jadi tenang, karena diberi hikmat Tuhan. Bagaimana untuk pasangan hidupnya, bagaimana untuk masa depannya, itulah anak Tuhan. Ini contoh, ini melenceng dari kasih, tapi ini kesempurnaan, saya lagi. Ini tadi contoh kesempurnaan tadi loh, saudaraku. Bersumpah, gara-gara bahas bersumpah aja enggak boleh. Ngomong ya, enggak. Orang Kristen enggak boleh pelin-pelan. Ayo kawin. Sik. Oh, istri saya dulu ngajak kawin. Ayo kawin. Oh, ngajak malah tuh. Dia ngurus, anak saya kaget teman. Mantep, saudaraku. Orang bimbang. Kerja, usaha, apapun. Kalau bimbang tadi, ingat ya, hati-hati. Lah sekarang tentang kasih, tadi ayat bawahnya, Matius 5 ayat 38 ini. Tadi kan 37, yang 38. Ini contoh yang kasih yang sempurna itu seperti apa sih? Ini contoh yang bisa kita aplikasikan sehari-hari lah. Ini baru contoh ya, saya belum bicara alirannya ini. Terus 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, ini kan hukum lumrah kan di dunia, ini wajar, enggak salah sebenarnya. Culek moto ya ganti diculek, gigi ganti. Jadi itu istilah, maksudnya gini loh, kalau Anda merugikan seseorang, itu nanti ada hukum Taurat itu. Anda harus bayar itu wah, lain kali kalau ada waktu ya, sekarang kita terlalu banyak yang harus kita pelajari. Itu hukum Taurat itu luar biasa saya lihat. Ada misalnya ada sapi ya, itu ngerusak tanaman Anda, itu suruh ganti maksudnya gitu loh. Jadi diajar bertanggung jawab. Bahkan ada numbuk orang sampai mati, itu ada hukumnya, saudaraku. Di hukum Taurat diatur semua itu. Maksudnya gitu, mata ganti mata, gigi memang itu harus gitu. Kalau enggak orang enggak bertanggung jawab. Hukum itu perlu ada supaya orang bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ojo sembarangan. Ojo nggak enake dhewe. Ya. Harus bertanggung jawabkan, enggak masalah. Tapi lah ini, makanya kasih itu apa? Kasih itu lebih tinggi dari hukum. 39. Tetapi aku berkata kepadamu. Hujan di luar ya, enggak usah ke susu, makanya lebih panjang nanti. Enggak, sesuai jam. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan lawan orang yang berbuat jahat padamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu. Siapa yang nampar pipi kanan? Berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wah, mesisan sengkiwa ya, bukan gitu. Mari kene, gembu aku. Bukan, ini istilahnya itu jangan dibales. Ya, mesisan kayak ini ya, maksudnya itu ya bukan terus kuaplok ya melayu, misalnya ada dipukul orang ya lari, pukulnya kebun si jinine, gendeng. Enggak, ini kan ungkapan itu tidak membalas gitu ya. Kan ada ayat, kalau kamu berbuat tanganmu, potong tanganmu, kutung kabeh. Tangan ini banyak berbuat jahat loh, saudaraku. Diputuli, susah invalid. Kaki ini sering bawa ke tempat nggak penuh, mata ini sering nggak penuh, cungkil mau. Orang ini kan istilah saja. Orang yang menerapkan untuk orang Kristen tentunya pinter-pinter, enggak seperti itu. Kalau ada yang orang luar kita, maaf, suruh minum racun, orang Kristen minum racun, ada ayat kan, sekalipun kamu minum racun mau, enggak kan? Itu kan orang Kristen gak goblok, kan langsung goblok semua, jengkelan aja. Kenapa? Itu kan ungkapan bahwa kamu disertai Tuhan, dia nangkepnya jasmani, agama yang jasmani, ya, langsung ngerti ini lah, semua diukur jasmani. Ayat 40, lihat. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Kalau orang minta baju, kasihkan jubahmu sekalian, jaket-jaketmu, PN kono kasar. Wes gak gegeran, gak rebutan, gak ya gara-gara warisan, gara-gara harta. Maaf saudaraku, saya ini ya banyak ditipu orang, utang gak balik apa, gak usah lah. Sampai ada Pak bawa saya ke penjara, itu bisnis apa dulu komputer, ngerakit 20 komputer, jual harus
banyak. Zaman itu uang 20 komputer, enggak tahu berapa diuangkan sekarang. Cuman balik 2 apa 3, yang lainnya karena dia ngaco pakai barang-barang second rusak, enggak ada yang bayar. Sudah bisa balik, Pak, saya penjarakan, pikir saya dipenjarakan buat apa ya uang yang enggak balik. Ya sudah, belajar. Ya, cuman kalau yang lebih tinggi, malah disangoni ya. Sebenarnya mau gitu, nyangoni duitnya gak ono. Harusnya gitu sayang ya. Jangan sakit hati. Ini loh, ini kasih yang sempurna loh ya. Istri saya sudah oleh untung kayak melaku-melaku ya wajar lah. Kalau orang menginginkan bajumu, kasih aja jubahmu sekalian. Terus itu ada lagi 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil. Ayo melaku 1 mil ya, 1 kilometer anggap aja. Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Wes 2 mil sekalian 2 kilo pisan. Itu loh, itu anak Tuhan ini kasih itu kayak gitu. Ya apa saudaraku? Memberikan yang wow sampai terbaik. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam ya, daripada. Mungkin kalau sekarang dianggap bodoh nih, orang goblok di prokodo wong liya. Tapi inilah kasih itu. Saya enggak bisa ngomong, bukan saya yang ngomong. Terus. Terus. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tadi kan makanya ayat di bawahnya tadi, kalau kamu hanya baik kepada saudaramu saja, apa bedanya? Yang enggak bukan urusan saya itu. Tetapi Yesus ngomong apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Suruh mengasihi musuh, love your enemy. Orang yang fitnah kamu, hina kamu. Mbok gedingi, mbok benci, sayangi dia, kasih, sayangi dia. Doakan dia. Ojo doa Tuhan ditobruk sepur. Kristen tidak ada ajaran itu, ampuni dia. Yesus lu kasih contoh doa yang luar biasa di kayu salib itu loh. Itu paling enak doa itu aja, kalau saudara tidak tahu doa apa ya untuk musuh saya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena 45 ada alasannya, kenapa melakukan kasih yang dianggap dunia bodoh ini. Kasih yang dianggap ini diplokodo ini. Kenapa 45? Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ya, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Pantes ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku supaya kamu pantes. Oh iya, pantas disebut anak Bapak ya. Oke. Saya akan tutup dengan ini, saudaraku ya. Ini contoh, ini baru contoh-contoh ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana kasih itu mengalir. Kasih itu mengalir melalui Tuhan Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Tanpa Yesus orang tidak akan bisa melakukan apa yang seperti ini. Kasih yang dari sorga, kasih yang sempurna, kasih yang kekal, kasih yang sempurna dari Bapa. Hanya ada ayat minggu lalu saya ngomong. Tuhan Yesus ngomong gini, Bapa mengasihi aku karena aku menyerahkan nyawaku. Terima. Kasih itu urusannya berkorban, saudara. Ya. Bapa mengasihi aku. Oke, kita akan melihat bagaimana kasih itu dialirkan. Yohanes 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya. Supaya kasih yang engkau ini Bapa ya, yang engkau berikan kepadaku sang anak, ada di dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Jadi gini saudaraku, aliran kasih itu dari Bapa kepada anak, itu yang kekal itu ya, sebelum ada penciptaan. Ya toh, kalau Allah tidak Tritunggal, nunggu ada penciptaan dulu, baru bisa menyayangi. Ini tidak perlu. Allah tidak perlu, ciptaan pun tidak masalah. Allah itu tidak bergantung pada siapapun dan apapun. Untuk mengasihi pun tidak bergantung kepada sasaran yang harus ciptaan, enggak. Di dalam dirinya itu ada kasih.
Di dalam Allah adalah kasih, itu maksudnya gitu. Di dalam diri Allah ada kasih yang mengalir terus-menerus. Ya, tidak pernah berhenti. Pada anak, dan kasih itu adalah roh. Ya. Oh, saya belum ngasih contoh roh itu nanti lain kali lah. Ya, itu nanti lebih jelas nanti. Ya, itu ada kasih yang mengalir terus-menerus. Dan kasih yang di dalam diri Allah ini kan dialirkan kepada ciptaan, kepada manusia. Dan kasih kepada manusia itu supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku, ya Bapa, Yesus ngomong, ada di dalam mereka. Mereka juga terima ini umat Tuhan. Dan aku di dalam mereka, Yesus di dalam kita. Kasih Allah itu di dalam wujudnya Yesus ini, dalam diri Kristus ini ada dalam kita. Jadi tanpa Kristus, orang tidak akan menerima kasih dari surga, dari Bapa. Satu ayat lagi, yang ke minggu lalu sebenarnya. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Saya nanti akan lanjutkan minggu depan, karena masih panjang ya pendalamannya. Ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Jadi Bapa mengasihi Yesus. Terus kasih yang disalurkan itu tadi kepada anak tadi, yaitu rohnya Bapa tadi, itu disalurkan Yesus, demikianlah pula aku mengasihi kamu. Disalurkan kepada kita. Tinggallah di dalam kasih-Ku nah, ini namanya nanti ada tema lagi, persekutuan dengan kasih Allah Tritunggal. Ini mau meneh. Iki aja mumet ya belajar. Ya saya kalau diajarin teologi apa yang mendalaman atau ngene-ngene kabeh. Ya apa saya berusaha mencoba sederhana. Kalau diajarin sing aplikasi hidup sehari-hari gampang ngono. Mana saya ini kadang saya loncat sana, loncat ke sini, Mas juga ketawa teman. Ya apa memang? Ya inilah 10. Tapi saya sabar, belajar sabar. Ajar. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku ayat minggu lalu sebenarnya. Dan tinggal di dalam kasih-Nya. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Ini Yesus sebagai Sang Firman, melakukan perintah Bapa. Firman itu saya sering ajarkan tuh Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, Tuhan ngomong, Bapa Yahweh ini ngomong tentang firman yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali sia-sia. Dia akan melaksanakan yang kuperintahkan dan berhasil dari apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi bentuk cinta itu adalah melakukan. Itu aplikasinya gitu aja deh. Ya. Cinta itu melakukan, menuruti. Kalau Anda cinta dengan pasanganmu, Anda akan menuruti. Apa nyonya, aku kepengen sop, ya wis. Saya enggak suka, ya wis nuruti man ke situ, wis aku opo yo gak doyan. Wis sengono ae lho, udah mau kecut wisan wis haleluya. Ya kurang sabar rada ngomel iki lho aku kena kecut ngono. Gak boleh. Tapi ya enggak apa-apa, saya turuti wis besok ngomangan sop dhewe aku. Ya tapi ada niat untuk menuruti tadi, wis pengen sop ya wis. Ini contoh malu juga, enggak sempurna lah ya, sayang ya belum belajar ya. Napa nanti kamu minta sop lagi, tak ajak napa wis aku tak sing liyane sego mbek kerupuk ngono. Kan kita punya depot ya, kalau agak ya jujur aja ya makanan sendiri ya lama-lama jenuh ya, cari di luar kadang gitu. Ya cari sederhana lah sop biasa itu. Padahal di depot ada sop iga, sop anu. Terus akhirnya kemarin buat sop sendiri deh. Karena dia sayang sama saya, kasihan suamiku ngikuti makan yang enggak seleranya. Wow, ini saling mencintai itu begitu. Haleluya, saudaraku. Amin, kasih itu berkorban. Wis kepengin sop masak sendiri akhirnya. Malah gara-gara masak nemu ide, saudaraku. Kan mau ngambil iga mahal kan. Wah, sayang kan mau dimakan dijual dapat untung itu aja nipis untung kita. Esther ini sering kadang ngambil sendiri iga. Makan iga tapi itu. Akhirnya kemarin ambilnya balungan ya. Itu loh bahasa Jawa balung, tulangnya sapi agak gede, banyak dagingnya ternyata, enggak sengaja. Akhirnya muncul ide nyonya sambil makan. Ini kita jualin aja sop. Kasih nama apa ya? Balungan sapi ya. Loh, dalam kasih itu ada kemesraan, ada hikmat saudaraku, amin. Loh, ada firman kan Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Kenapa? Kalau rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Akhirnya malah muncul ide, jual ini karena sop iga kan mahal ya kita ya, berapa 55. Ini dibuat murah.
20.000 apa, balungan itu murah. 20.000 atau 25, tapi dagingnya banyak. Oh, sekalian promo. Silakan ke Anglo, udah tau kurang ajar di khotbah, dapat Anglo sambil promo. Nanti boleh tak promokan lainnya, tuh rica-rica, saya pernah tak promo, gitar, nggak bercanda aja. Jadi akhirnya malah, wow, makan buat sendiri. Karena dia mencintai suaminya, kasihan kemarin ikut dia makan malah saya kena sayur lodeh itu loh, kok ya kecut gitu, asam rasanya, mungkin sudah di berapa hari ya, aduh, kembung langsung asam lambung, haleluya. Saya minta enggak pakai kuah, kasih aja sudah. Karena enggak mau ngajak saya ke sana lagi, dia buat sendiri malah nemu itu. Nah ini saya kasih contoh kasih itu berkorban. Saya belajar saya mau jujur kan belum sempurna kan. Yang ngomelnya enggak, terus saya marah, saya koploki, kamu gara-gara kamu asam lambung, enggak. Ya cuman sempet, buat sop sendiri aja ya, Kak. Mengeluh dikit lah ya, gara-gara ngikutin makan kamu, makan yang lain, kembung aku kena. Mungkin itu sudah berapa hari gitu. Akhirnya ya dia sopnya enak, gitu, seger makanya buat sendiri. Jadi saling berkorban, akhirnya terus dia lihat gitu, sudah pengen makan sop tak buat sendiri. Coba seperti itu loh saudaraku. Kasih itu berkorban. Ada korban. Enggak egois, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kadang kita harus ngalah apa yang disukai pasangan kita, teman kita. Ya, jadi menuruti. Makanya Yesus ngomong, itu minggu lalu ayatnya, enggak usah saya buka lagi. Ya, Bapa mengasihi aku karena aku menyerahkan nyawaku loh ya, ada korban. Jadi kasih itu ada pengorbanan, ada yang dialirkan, ya. Karena waktu terbatas, minggu depan saya akan perdalam lagi, aliran kasih itu lebih jelas lagi. Dari Bapa kepada anak, ya, itu rohnya dicurahkan dan mengalir kepada kita. Ya, jadi yang mengalirkan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus, yang mengalirkan kasih itu adalah Tuhan Yesus. Tutup ayat ini, Kisah Rasul 2 ayat 33. Roh Kudus itu dicurahkan, dialirkan oleh Tuhan Yesus. Lihat saudara, ini bisa diartikan sebagai kasih. Roh Kudus itu kan kasih dari Allah yang dicurahkan. Dan sesudah ia ditinggikan, yakni Tuhan Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Oleh tangan kanan, ini bicara kenaikan ke surga, ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus. Yesus itu yang menerima Roh Kudus. Jadi enggak langsung ini loh saudaraku, makanya akulah jalan. Enggak langsung. Allah mengasihi kita iya melalui Yesus. Nanti saya kan waktunya enggak cukup ya, minggu depan itu kan kita belajar melalui Yesus cinta itu dialirkan. Demikian juga Roh Kudus. Yesus menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya. Yesus yang menerima roh, aliran roh dari Bapa, dicurahkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Akhirnya mengalami pencurahan Roh Kudus. Kunci G ya. Mengalami pencurahan kasih Allah. Ayo pagi ini sebelum kita akhiri ibadah kita. Saudara mau mengasihi, mencintai kok ngangel ya. Aku ndelok bojoku kudu tak untal lah ya. Ndelok anak aku kudu tak lek meneh ya. Ayo. Itu kasih yang dari Bapa ini, saudara. Dari surga, sempurna, kekal, sempurna. Karena Bapa itu sempurna, kasihnya sempurna. Itu akan mengalir. Ya minggu depan nanti kita akan belajar lebih dalam. Paling tidak Anda ngerti, oh iya mengalir. Tanpa kasih yang dari Allah, inilah kasih itu. Bukan kamu yang mengasihi, kata firman Tuhan itu. Nanti minggu depan kita perdalam. Tapi Allah yang lebih dulu mengasihi, mengalirkan kasihnya dan itu melalui Yesus. Dan roh cinta, Roh Kudusnya itu dicurahkan membuat kita dipenuhi Roh Kudus dan bisa mencintai. Ayo, yang mau menjadi anak-anak Bapa di surga, Bapa yang sempurna, Bapa yang suci, Bapa yang kudus, Bapa yang penuh kasih. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita akhiri ibadah kita. Lagu lama.